semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmarani dari kelas 11 MIPA 1. Jadi kita di sini akan belajar tentang materi HAM, yaitu Hak Asasi Manusia kelas 12. Jadi yang teman-teman ketahui tentang pengertian HAM itu apa sih? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, pengertian HAM atau Hak Asasi Manusia ada beberapa versi definisi mengenai HAM. Setiap definisi menekankan pada segi-segi tertentu dari HAM. Kita akan bahas berikut definisi dari HAM tersebut. A. Ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Menurut undang-undang tersebut, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian, definisi menurut Omar Seno Aji, HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Kemudian definisi menurut Kuncoro, HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Kemudian menurut definisi G.J. Wolhoff, HAM adalah sejumlah hak yang berakat dan tabiat setiap pribadi manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapapun loh teman-teman. Kemudian yang terakhir ada menurut definisi Miriam Budiarjo. Miriam Budiarjo membatasi pengertian hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Jadi kita bisa simpulkan kalau hak asasi manusia atau HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kemudian HAM juga ada macam-macamnya loh teman-teman. Secara garis besar, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 5 macam sebagai berikut. Yang pertama, hak ekonomi atau property right. Hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual serta memanfaatkannya. Kemudian ada hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang dalam hukum dan pemerintah atau right of legal equality. Kemudian ada hak asasi politik, political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Ini juga ternyata salah satu macam hak asasi manusia loh. Kemudian ada hak asasi sosial dan budaya atau social and culture right. Misalnya hak untuk memilih pendidikan. Jadi jika kita memilih pendidikan, kita tidak boleh diatur oleh orang lain karena ya itu hak kita sendiri. Yang menentukan juga kita sendiri. Apapun yang terjadi nanti, itu juga yang kita lakukan diri sendiri. Tidak perlu mendengarkan dari orang lain atau mendengarkan kejelekan tentang yang membuat pikiran kita untuk bingung memilih pendidikan. Jadi apapun yang teman-teman pilih terbaik dan orang-orang sekitar mendukung, ya sudah, tidak perlu mendengarkan omongan orang lain yang membuat hati bimbang. Kemudian ada yang terakhir, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau prosedur rights, peraturan dalam hal penangkapan. Kemudian juga ada tentang bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Pelanggaran yang sering ditemukan dalam suatu masyarakat adalah sebagai berikut, yaitu diskriminasi. Diskriminasi itu apa sih?
Diskriminasi itu adalah suatu pembatasan, pelecehan, dan pengucilan uang dilakukan secara langsung yang didasarkan atas perbedaan suku, ras, agama, etnis, dan lain-lain. Kemudian ada juga penyiksaan. Penyiksaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani seseorang. Jadi itu salah satu melanggar hak asasi manusia ya teman-teman. Pelanggaran HAM menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Yang pelanggaran HAM berat artinya bahwa pelanggaran HAM yang mengancam seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, etnis, kelompok agama, dan lain-lain. Contohnya itu kejahatan genosida. Kemudian pelanggaran HAM ringan atau kejahatan manusia itu artinya sebuah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap rakyat sipil. Contohnya pembunuhan, pengusiran, perampasan, dan perbudakan. Itu tidak boleh ya teman-teman. Kemudian ada beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, yaitu yang pertama pembantaian Westerling pada tahun 1946 sampai 1947. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia pada Desember 1946 adalah pembantaian Westerling. Sedikitnya 40.000 orang rakyat Indonesia dibantai oleh pasukan Belanda di bawah komando Westerling di Sulawesi Selatan. Pembantaian ini dilakukan mulai dari Desember 1946 hingga Februari 1947. Lumayan lama ya teman-teman. Target utama mereka adalah warga sipil yang menunggu kemerdekaan Indonesia. Awalnya, pasukan Belanda hanya menyiksa dan menembaki para pria dan pemuda. Di hadapan wanita dan anak-anak, mereka yang dituduh langsung ditembak mati di tempat. Rumah-rumah mereka pun dibakar. Tak berhenti di sana, pasukan yang kian beringas kemudian juga membunuh warga sipil perempuan dan kemudian contoh pelanggaran hak asasi yang terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu tentang tragedi Semanggi pada tahun 1998 sampai 1900. Saat itu puluhan ribu mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya melakukan demonstrasi menolak pelaksanaan sidang istimewa MPR yang menunjuk B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto. Bentrokan yang terjadi antara massa dan aparat menyebabkan 17 warga sipil tewas dan 109 lainnya terluka. Sementara itu, tragedi Semanggi 2 terjadi pada 24 September 1999 saat ribuan mahasiswa buruh, lembaga non-pemerintah, dan profesi berdemonstrasi menuntut pembatalan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau PKB. Bentrokan terjadi saat massa dibubarkan paksa oleh aparat. Sebanyak 11 orang tewas, termasuk seorang mahasiswa dan 217 lainnya terluka akibat terkena tembakan, injakan, dan pukulan. Oke, jadi itu yang dapat saya sampaikan tentang materi Hak Asasi Manusia atau HAM kelas 12. Jika belum paham bisa dipahami lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu.